Pernah lihat yang kayak gini nggak? Teks Arab tanpa tanda baca di atas kertas yang warnanya udah mulai kuning karena usia. Nah, ini bukan sekedar buku tua. Ini adalah pintu gerbang ke sebuah tradisi intelektual yang umurnya udah ratusan tahun di Indonesia. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng dunia kitab kuning ini. Coba deh bayangin, nggak ada huruf vokalnya, nggak ada titik komanya. Gimana coba cara bacanya? Ini nih, teka-teki utama yang mau kita pecahkan sama-sama. Sepintas kelihatannya kayak kode rahasia yang terkunci kan? Tapi kok bisa jutaan orang selama berabad-abad mempelajarinya? Nah, inilah inti dari penelusuran kita kali ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal cari tahu apa sih kitab kuning itu. Terus kita intip isinya apa aja. Ketiga, kita lihat gimana cara belajarnya yang unik banget. Keempat, kita bongkar rahasia cara bacanya. Dan terakhir, kita lihat gimana tradisi ini bertahan di zaman modern. Siap? Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kitab kuning? Dan kenapa perannya begitu penting, begitu fundamental dalam sebuah tradisi pendidikan? Nah, ini dia definisinya. Yang perlu digarisbawahi, kitab kuning itu ternyata bukan judul satu buku, tapi lebih ke sebuah kategori atau jenis buku. Namanya emang simpel banget, cuma dari warna kertasnya yang kekuningan. Tapi di balik nama itu, inilah fondasi dari sebuah sistem pendidikan yang kita kenal sebagai pesantren. Jadi ini bukan cuma soal baca buku tua, bayangin deh, ini tuh kayak mesin waktu intelektual. Seseorang yang belajar kitab kuning hari ini, di sebuah desa kecil di Indonesia, itu sebenarnya lagi terhubung langsung dalam sebuah rantai keilmuan dengan pemikir-pemikir hebat di Kairo atau Baghdad 1000 tahun yang lalu. Keren kan? Nah, setelah kita tahu apa itu kitab kuning, sekarang kita lihat isinya apa aja sih, seberapa luas cakupannya. Karena ini bukan cuma tentang satu subjek, tapi bener-bener kayak sebuah perpustakaan lengkap. Coba lihat ini. Cakupannya itu luas banget. Dari fikih yang ngatur soal hukum sampai detail banget. Lalu ada tafsir, hadis, akidah, sampai ke tasawuf yang ngomongin soal spiritualitas dan etika yang dalam. Masing-masing bidang ini punya kitab-kitab andalannya sendiri dan semuanya itu masuk dalam kategori besar kitab kuning. Ini semacam kurikulum holistik gitu. Oke, teksnya rumit, isinya banyak banget. Terus, gimana cara ngajarinnya? Nah, jawabannya ada di metode belajar yang unik di lingkungan pesantren. Metode yang udah teruji ratusan tahun. Ini konsep yang penting banget. Sanad. Maksudnya apa? Jadi ilmu itu nggak cuma ditransfer lewat tulisan di buku, tapi juga lewat sebuah rantai guru yang bersambung. Jadi seorang guru itu dapat ilmunya dari gurunya dapat dari gurunya lagi, terus sampai ke penulis kitabnya langsung. Inilah yang menjaga keaslian ilmunya. Dan ada 3 metode andalannya. Pertama, bandongan. Ini sistemnya kayak kuliah klasikal. Kiai atau gurunya baca dan jelasin, terus semua santri atau muridnya dengerin bareng-bareng. Lalu ada sorogan. Nah, ini lebih personal, 1 lawan 1. Santri baca di depan kiai biar dikoreksi langsung. Terakhir, halakoh. Ini kayak kelompok diskusi gitu, buat bedah dan debat isi kitabnya. Tiga-tiganya ini saling melengkapi. Oke, sekarang kita sampai di teka-teki utamanya. Tulisan Arab gundul tanpa tanda vokal itu. Gimana cara bacanya? Ini beneran kayak mau buka peti harta karun yang terkunci rapat. Kita butuh kunci yang pas. Coba perhatiin 3 huruf ini di layar. Kosong kan? Cuma ada konsonannya aja. Nah, gimana cara kita ngucapinnya? Artinya apa? Tanpa tanda vokal, ini bisa punya banyak banget kemungkinan. Nah, ini contohnya. Huruf yang sama persis, qaf, ta, lam, itu bisa dibaca kotala, artinya dia telah membunuh. Tapi bisa juga dibaca kutila, yang artinya malah dia telah dibunuh. Beda banget kan? Satunya pelaku, satunya korban. Jadi, gimana caranya kita tahu mana yang benar? Jawabannya ada di tata bahasa. Ini dia kedua kuncinya. Namanya syorof dan nahu. Gampangnya gini, syorof itu ilmu tentang bentuk kata, gimana satu akar kata bisa berubah-ubah bentuk. Kalau nahu, itu ilmu tentang jabatan kata dalam kalimat, tentang strukturnya. Tanpa 2 ilmu alat ini, kitab kuning bakal selamanya jadi kode yang nggak bisa dipecahkan. Dan inilah dia momen ahanya. Waktu kita udah pegang kunci nahu dan sorof, kita jadi tahu persis harus ngasih tanda vokal yang mana.
Tiba-tiba, yang tadinya ambigu jadi jelas banget. Teks yang tadinya bisu sekarang jadi berbicara. Itulah kekuatan tata bahasa. Oke, kita udah bahas definisinya, isinya, sampai cara bacanya. Di bagian terakhir ini, kita lihat gimana nasib tradisi kuno ini di tengah gempuran dunia modern yang serba cepat. Nah, pada dasarnya, supaya tetap relevan dengan tuntutan zaman, pesantren itu akhirnya berevolusi. Jadi ada dua model utama yang berkembang. Di sini kita bisa lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada pesantren salaf atau tradisional. Mereka ini yang benar-benar murni, fokusnya ya cuma belajar kitab kuning. Di sisi lain, ada pesantren kholaf atau modern. Nah, mereka ini yang mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran umum, kayak matematika dan sains. Plus, ngasih ijazah formal. Ini salah satu bentuk adaptasi yang paling kelihatan. Tapi tentu saja perjalanannya nggak mulus. Ada banyak tantangan. Mulai dari persaingan dengan sekolah umum, minat anak muda yang mungkin menurun untuk studi yang butuh waktu lama, sampai yang paling penting, tekanan untuk selalu membuktikan kalau ilmu-ilmu ini masih relevan untuk menjawab masalah zaman sekarang. Nah, kita tutup pembahasan kita dengan pertanyaan ini. Di dunia yang semuanya serba cepat dan instan, apa sih sebenarnya nilai dari mempertahankan sebuah tradisi ilmu yang nggak terputus selama ratusan tahun? Mungkin jawabannya ada pada kedalaman, stabilitas, dan cara pandang yang nggak bisa kita dapatkan dari tempat lain. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.